Selamat pagi Mas Anton dan teman-teman. Berikut adalah pemaparan hasil analisis kelompok kami terkait kontribusi lembaga pemantau pemilu terhadap demokratisasi di Indonesia dan juga pengamat politik. Polisian atau apa itu kan. Tapi kalau misalnya secara spesifiknya ICW dalam pengawasan pemilu secara general yang nggak cuma orang-orang yang sudah terindikasi tapi yang belum terindikasi nih, itu bagaimana ICW mengawas pemilu yang seperti itu? Ya, karena tadi memang aku sudah sebut bahwa fokusnya itu umum gitu ya, nggak hanya soal kasus tindak pidana korupsi saja, ada isu soal demokratisasi. Jadi dalam konteks pemilu kami juga memantau kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi intinya sih sebenarnya mendorong transparansi dan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Nah, dalam hal ini beberapa advokasi yang kami lakukan gitu di pemilu 2024 kemarin, kita banyak mengkritik apa yang dilakukan oleh KPU. Salah satunya dengan apa yang mereka keluarkan melalui bentuk peraturan internal mereka atau peraturan-peraturan KPU mereka. Kami waktu itu menemukan salah satunya ya, mereka KPU ini mengeluarkan aturan yang memberikan syarat kepada calon legislatif yang tadi ya, kalau misalkan dia narapidana korupsi, mereka bisa lebih cepat untuk mencalonkan diri. Jadi intinya begini, ada aturan sebenarnya di Mahkamah Konstitusi yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika ada mantan narapidana korupsi ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, mereka harus menunggu waktu setidaknya 5 tahun, ada masa jeda. Intinya itu, sebelum dia bisa mendaftarkan diri lagi. Nah, di 2024 kemarin, KPU mencoba untuk mempercepat syarat yang dikeluarkan oleh MK itu. Berarti kan dipercepat ya secara sederhana. Nah, itu kami temukan, kami advokasikan, baik itu ke media, baik itu melalui riset akademik dengan beberapa koalisi, salah satunya dengan perkumpulan Perludem gitu ya, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. Nah, dan menurut ICW sendiri bagaimana proyeksi demokrasinya di Indonesia sekarang yang tadi kita sedang bisa transaksi politik dan juga khususnya udah banyak nih isu-isu yang berkembang gitu kan di antara masyarakat dan permasalahan yang ada setelah pemilu, kekhawatiran masyarakat yang ada. Menurut ICW gimana proyeksi demokrasi Indonesia ke depan? Kalau ICW sebagai lembaga yang lahir langsung dari gerakan reformasi, kalau ditanya melihat demokrasi ke depan, kami bilang suram. Kenapa? Karena dua hal setidaknya. Pertama, presiden kita yang sudah terpilih ini, Prabowo Subianto, merupakan ekses dari Orde Baru. Itu yang selama ini ICW dan beberapa masyarakat sipil lain yang berkutat di isu HAM, hukum, dan isu-isu lainnya mencoba untuk cegah. Karena ya lagi-lagi kalau misalkan kita bicara soal reformasi, kan itu tuntutannya adalah untuk menuntaskan atau tidak lagi mengulang Orde Baru dalam bentuk apapun. Mau itu aktornya, cara bermainnya, atau kultur yang dibangun saat Orde Baru. Nah, Prabowo adalah simbol atau ekses dari Orde Baru ini sendiri. Dia adalah orang yang dekat dengan cendana, dia adalah pelanggar HAM yang belum pernah diadili, dan itu selama ini kami coba cegah masyarakat sipil. Jadi kemenangan dia kemarin adalah bentuk kegagalan reformasi. Praktis, sesimpel itu. Kalau ICW ini secara intensif bicara tentang korupsi dan ada juga misalnya transparansi internasional ya yang diusung oleh Todung Mulya Lubis ya, misalnya bicara dalam tentang berbagai kasus-kasus korupsi yang sifatnya high corruption atau middle corruption ya atau low corruption. Nah, lembaga-lembaga yang masih bertahan di Indonesia sampai saat ini diantaranya adalah ICW, sehingga ICW sebagai sebuah civil society ya, lembaga swadaya masyarakat ya, itu kemudian memberikan approachment, pendekatan kepada pemerintah berupa semacam tekanan-tekanan politik ya, pengawasan-pengawasan politik agar kemudian pemerintahan itu mereka terkontrol, dan kemudian karena terkontrol mereka tidak melakukan abuse of power, penyimpangan kekuasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis kami terkait wawancara-wawancara yang sudah kami lakukan sebelumnya
dengan ICW maupun Bapak Danis Wahidin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indodata. Setelah memahami hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami dengan Indonesia Corruption Watch atau ICW dan juga Bapak Danis Wahidin selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indodata, terdapat poin-poin penting terkait pemilu dan demokrasi di Indonesia, terlebih lagi pada masa transisi politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Indonesia Corruption Watch sebagai NGO yang juga memiliki peran sebagai lembaga pengawas eksternal yang berfokus pada korupsi politik di Indonesia, juga memiliki pandangan yang cukup keras terhadap korupsi politik di Indonesia, terutama korupsi politik yang terjadi di masa-masa pemilu. Pandangan dan tanggapan yang keras ini hadir karena Indonesia Corruption Watch melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU, karena ICW mendorong transparansi dan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Di sisi lain, ICW juga menyoroti mahalnya biaya politik dan pemilu dalam konteks biaya tahunan partai memiliki angka yang fantastis, terlebih biaya yang dikeluarkan partai ataupun individu untuk keperluan kampanye. Situasi yang berulang ini pada setiap pemilu akan terus berulang selama jika belum ada pembenahan peraturan keuangan partai dan biaya kampanye yang jelas. Mengapa situasi ini melahirkan korupsi politik? Karena setiap partai ataupun individu yang bertarung pada tingkatan pemilu pileg, pilgub, ataupun pilpres, mereka akan terus berusaha mencari cara untuk balik modal saat sudah menduduki pemerintahan. Oleh karena itu, dengan sistem pemilu yang kita adakan setiap 5 tahun sekali ini, akan selalu dihantui dengan korupsi politik yang memiliki angka yang tidak kecil. ICW sebagai lembaga yang lahir langsung saat gerakan reformasi, melihat proyeksi demokrasi Indonesia ke depannya akan sangat suram. Menurut ICW, Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah ekses dari Orde Baru. Di saat masa reformasi 98 memiliki tuntutan untuk menuntaskan Orde Baru dan tidak ingin mengulang Orde Baru dalam bentuk apapun. Sedangkan Prabowo Subianto adalah ekses ataupun simbol dari Orde Baru karena adanya kedekatan dengan keluarga cendana dan peran beliau pada masa reformasi 98 yang dianggap pelanggar HAM. Kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres kemarin adalah bentuk kegagalan dari reformasi dan memukul mundur demokrasi di Indonesia, terlebih dengan adanya ancaman gesekan dengan kepentingan militer dan kepentingan sipil yang mungkin akan lebih parah dibandingkan dengan Orde Baru. Dalam konteks mengawal pemilu, ICW berdiri bersama masyarakat untuk mengawasi politik dari luar. Namun, ICW berstatement bahwa ketidakadanya transparansi dari lembaga pemilu ini membuat masyarakat dan ICW sendiri merasa semakin sulit untuk mengawas pemilu, karena akan sulit dicapai pengawasannya jika objek yang diawasi tidak transparan. Dan jika hal ini terus-menerus terjadi di setiap pemilu, maka hanya menjadi seremonial saja. ICW berhasil membedakan dirinya dari lembaga pemantau pemilu lainnya dengan berfokus pada korupsi. Hal ini menunjukkan peran spesifik ICW dalam menyoroti dan mengawasi praktik korupsi yang seringkali muncul di masa pemilu, memberikan tekanan untuk transparansi dan akuntabilitas. ICW telah memberikan tekanan politik kepada pemerintah untuk mengontrol dan juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Relasi dengan KPK dan Kejaksaan menunjukkan peran ICW dalam pencegahan korupsi di tingkat tinggi dan menengah. Meskipun ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti, upaya ICW dalam melakukan kajian dan memberikan pendidikan anti korupsi telah membuahkan hasil dalam jangka panjang. Misalnya, penurunan kasus korupsi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ICW memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti temuan, namun telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap good governance. Meskipun ada keterbatasan, ICW perlu terus memperkuat upayanya dalam pendidikan maupun pengawasan. Sinergi dengan pemerintah dan masyarakat penting untuk memastikan bahwa temuan ICW tidak diabaikan dan ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Dampak open donasi terhadap kenetralan ICW menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat. Transparansi terhadap donasi penting untuk menjaga netralitas ICW. Transparansi dalam pengelolaan donasi merupakan kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik dan juga menjaga netralitas ICW. Pendanaan dari masyarakat menunjukkan dukungan dan partisipasi yang luas, tetapi harus diimbangi dengan akuntabilitas yang juga tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.